Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurulillah atas segala nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam hari ini kembali kita dapat duduk dan berkumpul di majelis pengajian kita. Mudah-mudahan kita semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat, dan mudah-mudahan mendapat keberkahan, berkah umur, berkah usaha, dan berkah rezeki. Dan mudah-mudahan kita semuanya selamat dunia dan akhirat. Amin. Kemudian salawat beserta salam mari kita aturkan dan kita sampaikan kepada junjungan kita yang mulia, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beserta para sahabat dan kepada para pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Jamaah sekalian yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Kemudian kita sambung pembicaraan kita. Kita ulang sedikitlah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tariqatun akhdun bi ahwaqal wara wa azimatin kariyadatin mutabattilah. Dan tariqat itu ialah mengamalkan agama dengan apik dan teliti dan sungguh-sungguh, serta melatih diri dengan mengerjakan ibadah yang payah-payah dengan penuh kesabaran dan melapangkan hati dari kebimbangan untuk ibadah kepada Tuhan. Kita ulang sedikit. Jadi yang namanya orang bertariqat itu adalah orang yang berjalan, yang melatih atau mengamalkan ilmu dengan kesungguhan dan keapikan. Apik itu teliti, dalam arti kata teliti dalam segala hal, baik apiknya secara teliti dengan aturan ataupun teliti dengan akhlak. Artinya ada ibadah itu yang harus diperhatikan dari tatanannya, aturannya, dan akhlaknya. Contoh, andai kata orang sholat sembahyang, ketika dia sholat, pakaiannya yang dipakai cuman pakai sarung, baju kaos dalam putih, lalakiat. Secara hukum, pertanyaan, sahkah sembahyang lelaki itu? Sah, dengan catatan auratnya tertutup. Aurat laki-laki dari pusat sampai lutut. Aurat lelakian dari pusat sampai ke lutut itu aurat lelaki yang tidak boleh untuk dipamerkan ke tengah umum. Makanya tasyarat, hendak main bulu tangkis silakan, hendak sepak bola silakan, hendak berolahraga yang lain, maraton,
Iya kan? Bolehkah? Boleh. Secara olahraga silakan, tapi yang harus diperhatikan tatanan pakaian itu yang harus diperhatikan. Nah, termasuk tadi ketika seseorang melaksanakan ibadah kepada Allah, pakaiannya itu seadanya. Lelaki tadi pakai sarung, baju kaos dalam putih. Lalu yang jadi permasalahan, segi hukum itu sah, tapi dua pandangan sisi yang harus diperhatikan. Apa yang dua? Pertama, dari sisi yang namanya aturan. Dari sisi aturan. Aturan ini dalam arti kata memang sah secara hukum, tapi aturannya dong, pakaiannya layak apa kagak untuk menghadap Allah yang Maha Agung dan Mulia. Kan itu yang jadi permasalahan. Kalau segi sah, tapi segi aturan pantas apa tidak? Segi akhlak cocok apa tidak? Masa pian menghadapi Tuhan untuk menghadap kepada Allah dengan pakaian yang seadanya, sementara menghadapi manusia yang diciptakan Allah dengan penampilan sebaik mungkin. Sudah ada datang, wah, keluarga kan, kawan kan, datang nih, wah, penampilan sebaik-baiknya. Apalagi yang datang nih si doi. Tuh lain kisah. Bibi ini tuh nah, kalau sudah pacar anak datang ke rumah sehabis-habis dandanan dipakai. Biarlah parfum itu biar nang kayak apa aja sehabis-habis harum. Ibaratnya jangankan malaikat, jin aja umatnya jin. Saking harum penampilan, apalagi ketika perempuan tuh hendak dilamar, keluar nang datang pujaan hati, belahan jiwa. Itu sudah datang ke rumah, masya Allah, jenah abah. Nah, bagaimana? Oh iya. Nya kayak tidak dalam kitab tuh orang bujang tuh pemalu. Makanya ketika orang bujang ditanya, nah maulah kawin, dia kada menjawab, berarti tandanya mau dan boleh dinikahkan. Kenapa? Orang bujang tuh pemalu. Dulu, oh, nang bujang pemalu nih dulu. Bahari nang sekarang mah bah awinkan ulun tenang lagi lawan siapa tuh guru imok misalnya wah ya guru imok yes bapak pulang londo kan itu orang tuh ketika hendak mendapat manusia, kenapa? Seapik mungkin pakaian, sebaik mungkin pakaian, sebagus mungkin pakaian. Kenapa? Ketika menghadap Allah kita dengan pakaian seadanya dan sangat-sangat biasa. Nah, itu dari segi akhlak. Lalu dari segi aturan kita seapik-apik menjaga pakaian yang dipakai sudah nyata tidak terbebas daripada yang namanya najis. Maaf, orang sekarang nih asal tahu kami ya, yang penting babasuh. Kada pernah memperhatikan akibat kesalahan membasuh berujung sangat fatal. Ini orang sekarang
masuk ke WC, nak penting kencing, ada air basuh, sahkah dipakai atau tidak, sucikah najis atau tidak, bersihkan najis atau tidak kalau air ini digunakan. Jarang ada orang berpikir, kecuali dasar orang yang duduk belajar paham dengan ilmu agama. Lalagian masuk ke WC, WC-nya tuh WC jongkok, posisinya agak ke atas, kencingnya di bawah berdiri, deras timbakannya. Kenapa? Kepalanya ganal, lubangnya gak keluar mukanya, deras keluar. Ketika deras keluar tuh, percikannya kan otomatis selang itu selang. Amuninya deras turun, kan deras dua tuh percikannya. Nah, ini bergulung kada celana. Kemudian posisinya kada pernah memperhatikan. Jangan keluar. Tak tahambur. Airnya nih, air kencing nih, tahambur. Setelah tahambur, baiknya membasuh dengan air yang langsung dari keran. Ada nak kada paham air dalam kolam di Cipotangan. Pernah memperhatikan? Yang paling tidak teliti dan apik ini banyak lelakian yang kada paham. Kalau pakai sarung nyaman. Nah, ketika pian pakai sarung sekalipun masuk ke kamar mandi, kencing kita percikannya tuh tinggi, itu bisa saja percikan itu menghantam ke bagian kaki, ada yang sampai ke paha. Kalau orang api sehabis dia kencing pasti akan basah seluruh kakinya. Kenapa? Karena ini pasti akan menyiram bagian paha juga. Kenapa? Takut ada percikan, najis masih belum bersih, bawa sholat. Apa gunanya sholat dalam keadaan bernajis? Nah, ini orang apik namanya, ini jersidin namanya tarifah. Mengamalkan ilmu dengan sebaik-baiknya, seapik-apiknya, dengan kesungguhan dan melapangkan hati. Kenapa? Orang kayak ini harus lapang hati, harus kuat etika, harus kuat keyakinan. Kenapa? Inya harus benar-benar memperhatikan hukum-hukum Tuhan. Nah, amal tarekat ialah mengerjakan segala ibadah itu dengan penuh kesungguhan. Sungguh-sungguh ini berat. Ibadah dalam keadaan sungguh-sungguh itu berat. Tidak mudah. Tidak mudah. Hanya orang-orang yang diberi hidayah oleh Allah, hanya orang-orang yang diberikan kesungguhan hatinya oleh Allah yang mampu beribadah dengan kesungguhan. Makanya sering ulun katakan, ibadah itu fakir, tidak mesti banyak kita gawi, tapi gawian itu benar-benar berkualitas. Ingat, yang dipandang kualitas bukan kuantitas. Yang sembahyang malam 20 rakaat setiap malam, tapi kada pernah memperhatikan belajar ilmu syariatnya. Mandi wajib tak salah, berwudu tak salah, kayak apa hendak sah. Makanya kadang-kadang kita itu berkata, kenapa jar Allah ini menolak ibadahku? Kenapa ibadahku ini kadang pernah diterima oleh Allah? Aku ini sudah sembahyang, sudah beribadah dengan sebaik-baiknya, tapi ibadahku ini kadang pernah baik, kadang pernah diterima oleh Allah. Apa salahku? Coba koreksi di dalam yang namanya aturan dan tatanan ibadah kita.
Banyak kita sembahyang oke, tapi pas kada pikirnya. Banyak kita melaksanakan sholat sunnah oke, benar kada sunnah. Banyak kita melaksanakan sedekah betul, tapi pas apa tidak sedekah kita sudah. Nah makanya di akhir zaman yang sekarang ini perlu kita banyak-banyak berdiam. Jangan terlalu banyak pandir, apalagi banyak berkisah. Boleh berpandir, boleh berkisah, boleh tersenyum ketika ada orang. Kalau ada orang jangan hendak berpandir. Jangan berkisah kalau ada orang. Kenapa jangan guru Rijan itu duduk berkisah sorangan, berkawan kada berkisah, boleh kita mesti Singapura, stres aku jangan naik. Belum termasuk masa Allah aja bang. Abah Habib ini uyuh kelihatannya, guru kita uyuh tapi hadirnya masih malam. Abah Habib kedua hanya boleh. Ulun kira ni kada dengar turun ini sekalinya masya Allah tahan disiplin. Nah demi majelis biar datang uyuh badan masih bisa hadir majelis. Ada kita sakit kepala sedikit parai. Sore terus sampai. Berarti berapa hampir jam 5 kalau ada salah. Jam 5 bayangkan. Boleh ke rumah mandi-mandi apa maghrib uyuh, tapi tetap namanya majelis itu menumbuhkan energi yang kuat. Seuyuh-uyuhnya badan kalau sudah datang di majelis hilang uyuh. Boleh ke rumah baru terbandai. Malam ini nih kalau sudah datang termasuk ke kamar berapa diperkosa bini yang tahu lagi. Ya, gampang kan? Uyuh dulu lah, uyuh. Berjalan ke sana kemari. Belum di bandara nang luas berjalan kemana-mana. Uyuh, teler, belum perjalanan lagi di mobil, di pesawat ya bayar baru uyuh. Terduduk aja, ada nang terdekat lagi pesawat naik. Kegigit tangan aku lah. Yang gak ada untuk tepak buat rumah, masuk sedikit. Masa yang gak ada untuknya. Masya Allah. Lelah di perjalanan, capek di perjalanan, tapi masih energinya majelis itu masya Allah. Nah itulah kekuatan majelis. Orang yang sakit kepala, banyak pikiran, hati tidak pusing, bawa ke majelis. Kada ingat lagi dulu selama duduk di majelis. Tenang otak, tenang pikiran, tenang keadaan. Nyaman, hati itu tenang. Sungguh-sungguh kita, istiqomah kita di dalam majelis-majelis itu. Jadi jalur beliau, amal tariqat ialah mengerjakan segala amal ibadah itu dengan penuh kesungguhan menuruti apa yang telah dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, artinya kesungguhan itu sudah dicontohkan Nabi. Amaliyah itu yang disuruh oleh Nabi. Nabi bukan sekadar mencontohkan, tapi Nabi langsung mempraktekkan. Makanya dalam riwayat sering dia dengar. Kenapa? Nabi
sampai bengkak kaki beliau, tetap kada pernah meninggalkan ibadah. Nabi sampai bengkak kaki beliau gara-gara kebanyakan ibadah. Nabi sampai bengkak kaki gara-gara kebanyakan ibadah. Di dalam majelis juga alhamdulillah banyak nang kaki bengkak. Asal uratin risiko masing-masing. Maka karena kawal lagi duduk lawas. Bila duduk kubur aja sejam rumah naik kaki di kantung. Kada kawal lagi dilukusakan kato. Bila anak berdiri itu berpegang dahulu ke cucu. Kada kawal langsung melangkahkan apa? Kasamutan. Tapi rajin ke majelis nang kesamutan itu akan biar nikmati ketika biar dalam surga Allah. Biar kerja kaki rematik kada bapak duduk ke majelis kata kawal bersila berselunjur kita kada masalah asal satu jangan berbau kaki. Apalagi buruk kukuah kasihan kawan pingsan mencium. Berselunjur kaki kita dengar yang penting hadir. Nilai kesungguhan kita itu akan kita panen ketika kita sudah berada dalam negeri akhirat. Jadi yang telah dicontohkan oleh Nabi serta menyempurnakan adabnya dan membiasakan mengerjakan amal ibadah yang berat terhadap nafsu seperti sembahyang malam. Ini jadi melatih akan hawa nafsu di dalam beribadah yang berat. Contohnya qiyamul lail, sembahyang malam. Ini berat digawe. Subuh aja banyak lewat, apalagi tengah malam. Tapi setahu dulu orang tua banyak berkisah. Orang tua itu rata-rata bila sudah jam 3-an subuh banyak yang sudah tidak bisa tidur lagi. Jam 3 terbangun dan lagi sudah. Makanya yang paling banyak bangun subuh itu orang tua. Orang tua banyak bangun subuh. Jam 3, setengah 4 itu sudah bangun dan tidak bisa lagi tidur. Andai kata kita diberi Tuhan seperti itu, jam 3 bisa terbangun, setengah 4 terbangun, lanjut bangun, jangan dipadar, jangan baring, langsung bangun gawi sembahyang malam. Menggawi sembahyang malam itu nang luar biasa, bangkit. Kalau mata nang bubuhan anak muda itu jam 3 itu jarang gua kuring, kenapa? Dasar belum kuring. Guringnya jam berapa? Setengah 5. Bila kaum di masjid sholah inya juga ya. Orang sholah inya mengantuk. Kalau anak muda, kalau jam 2, jam 3 itu jarang guring. Kalau orang tua jam 3, jam setengah 4 itu sudah bangun. Kalau anak muda jam 3, setengah 4 itu belum guring lagi. Apalagi dah karena malam minggu. Wah, kenapa lagunya ada? Malam minggu, malam yang
Perasaan ulun tetap aja malam minggu, malam Senin, malam Selasa itu sama 12 jam. Panjangnya di mana coba kira-kira? Hah? Malam minggu, malam yang panjang, malam yang asik. Nah, nang Tuhan menyambung, rupanya masih pacaran pun nang Tuhan. Malam minggu itu sudah berapa kemaksiatan terjadi. Malam minggu itu berapa anak hilang di rumah kada berbulikan. Malam minggu berapa orang tua yang kada peduli anak di mana. Kenapa? Malam minggu malam bebas, malam kada begawi, malam liburan, bebas sebebas-bebas. Allah. Apalagi sudah anak muda itu tak kumpulan, Jakarta kumpulan itu malam minggu di gawian rame bagus. Ini kan ada malam minggu gawian apa? Mabuk, berjudi online. Ini nih ulunnya kada tahu judi online itu kayak apa. Sekarang ini judi online ya. Ini bahaya. Jangan coba-coba judi online. Tetap kada boleh. Jangan hendak ke judi online lah. Haram hukumnya. Sayangnya duit yang diberi Allah Ta'ala. Makanya negara Singapura itu kenapa kaya? Karena di sana melegalkan namanya perjudian. Sampai ada namanya kasino, wadah berjudi, hotel yang disiapkan buat berjudi. Masuk ke dalam, kada tahu lagi ini pagi kah, sore kah, malam kah, kada tahu lagi. Kenapa? Masuk ke sana, HP ditinggal, jam tangan ditinggal. Bila habis yang dibawa, baru keluar dari ruangan judi. Masya Allah. Tapi nang hebat orang Madura. Abah Habiblah, orang Madura. Orang Madura merantau ke Batam. Gawiannya jadi nelayan. Nelayan kan nangkap ikan. Laut Batam dengan Singapura satu perbatasan. Ketika asik-asik melaut di tengah laut, rupanya kapal orang Madura nih melewati batas perairan Indonesia, masuk ke wilayah perairan Singapura. Datang patroli polisi Singapura, tangkapnya tuh Madura. Bapak orang mana? Indonesia. Tinggal di mana? Di Batam. Bapak mencuri ikan Singapura ya? Tidak Pak, di orang Madura. Ini Bapak mancing di tengah perairan Singapura. Tidak Pak, saya tidak mencuri ikan Singapura. Tapi yang saya ambil ini ikan Batam yang lari ke Singapura. Orang Madura. Tak celurit sampai anehnya. Hebat. Oh dilawan-lawan. Yang jadi permasalahannya ikan ini merek kah? Entah membedakan iwak Batam ke Singapura. Jadi yang namanya judi ini Masya Allah mendunia, dan ini penyakit yang dihancurkan, dimasukkan kepada regenerasi kita. Pertanyaan, anak mana yang kadang ngerti main game?
Anak mana yang tidak bisa megang HP seusia sekarang? Bahkan HP anak lebih baik daripada HP orang tua. HP kait habis baterainya, cucu aja main akan. Cucu, nah, kenapa aja nenek kait ini kita kalau telepon. Maka nenek ini juga satu tomat kait di telepon. Karena kalau tak bisa lawan kait. Nenek pas berangkat ke Manakah, cuma telepon. Kait, udah makan enggak? Ya kait belum. Jadi jangan nenek tunggu ya kait, nanti ku suapin. Yes ya kait. Nah ini tuh apa? Bagus. Sejam sekali telepon. Pas mati HP, omak nangis nenek. Kenapa? Kamana kait ini jangan-jangan rabat di WC. Kalinya habis HP kait dimainkan cucu aja. Main game. Kasihan. Anak sekarang nih hancur otak gara-gara game ini. Game awal merembet sampailah ketemu kepada namanya judi online. Hancur kehidupan kalau sudah anak itu berani masuk ke dalam yang namanya judi online. Judi yang menang, apa? Yang kalah hancur. Belum ada lagi orang judi itu sugih, belum ada sejarah. Makanya tolong boy, anak tuh diperhatikan, anak tuh diinterogasi, memang ditanyain. Nah, Ikam tuh main HP berjudi kan? Ada aplikasi judi online kan? Ditanya anak itu. Jangan anak dibiarkan, kita habis hancur kayak gara-gara judi online. Sekarang orang berjudi tidak lagi seperti orang dahulu. Orang dahulu kan berjudi menggunakan apa? Kartu. Orang bahari berjudi apa? Pukul. Kalau sekarang di rumah sama-sama pada di kamar bisa berjudi. Yang diperhatikan baik-baik. Hancur nanti amal ibadah dewian kita. Nah, jadi melayani hawa nafsu yang berat-berat berarti seperti sembahyang malam, banyak berpuasa sunat. Nah, puasa sunat diamaliyahkan. Membaca Quran. Nah, ini nang alih. Baca Quran yang susah. Kalau sudah membaca Quran, itu cerita yang paling berat. Oke. Di saat dia ada naik imannya, rajin baca Quran. Tapi ketika sudah dengan yang namanya handphone, gak ada lagi cerita dia mau di Quran. Jujur aja kita ini dalam seminggu lebih banyak megang HP daripada megang Quran. Mulai pagi bangun tidur, yang dicari apa? HP dulu. Lihatin tangan. Masih lagi mata pemejam, tangan bergerak meraba. Tak ya, tiap harinya. Kenapa tidak dikacak pindah makaras di sini? Salah tangkap. HP, mata masih beberapa jam dan dibuka HP. Selesai HP dibuka, bangun, masuk ke kamar mandi. Habis dari kamar mandi yang dilihat apa? HP lagi.
Orang di masjid qomat sudah sembahyang subuh, hendak sholat HP. Assalamualaikum warahmatullahi HP. Bawirid ya ada. Berdoa aja enggak. Hendak mengantar anak HP kada dari dia. Sampai ada nomor kata, sekarang hidup tanpa HP tidak bisa hidup umat. Nah hebatnya tuh orang Bahari kada tahu di HP hidupnya. Orang Bahari mana tahu di HP? Ada yang orang Tuhan yang sekarang nih, ada yang kadang ngerti megang HP. Bila hendak menelpon, minta telepon anak. Cok, ya, bicikakan acil anak nelpon acil. Sudah pasang ke telinga. Kadang